아니야. 남자는 남자로 힐링하는 거라는 말은. 그럼 송대기 씨 번호 필요 없겠네? 없죠. 아, 필요 없구나. 잠깐만. Yap, seperti biasanya karyawan perusahaan iklan bernama Goho sedang menerima arahan para atasannya yang berbeda pendapat mengenai iklan sebuah produk. Sebagai karyawan, ia selalu mendapat banyak tekanan. Di akhir pekan, Goho pulang ke rumah ibunya untuk membantu membereskan rumah. Ia juga memberikan sedikit uang kepada ibunya. Bahkan saat hari libur pun, ia masih harus menerima panggilan dari atasannya. Goho sangat kesal mendapati ibu memberikan uang yang ia berikan kepada kakaknya Gokang. Gokang adalah seorang pengangguran, namun ibu sangat menyayanginya. Ibu bahkan mengusir Goho keluar ruangan karena Gokang sedang belajar untuk ujian CPNS, guys. Tidak terima dong ya kan? Goho pun berkata Gokang tidak pernah belajar dan selalu bermain game. Mendengar itu, ibu pun semakin memarahi. Ibu bahkan mengungkit masa lalu Goho yang diputuskan oleh pacarnya. Nah, suatu hari semua karyawan mendatangi pemakaman manajer tim B yang baru saja meninggal dunia. Di sana Goho disapa oleh rekannya yang sudah mempunyai anak. Wanita itu bertanya, apakah Goho sudah menikah? Rupanya sebelum diputuskan, Goho dan mantan pacarnya berencana untuk menikah, sobat. Goho sangat mengidolakan almarhum seniornya. Ia kagum dengan pencapaian manajer tim B dalam bekerja. Namun sekarang ia bersedih mengingat kehidupan seniornya yang hanya mementingkan pekerjaan dan tidak pernah memikirkan kehidupan pribadinya. Esoknya Goho terlambat masuk ke kantor dan langsung ditegur oleh manajer Taeho. Taeho juga mengeluarkan Goho dari timnya. Saat istirahat, Goho bercerita dengan temannya Rika. Ia bersyukur Taeho memindahkannya ke tim lain sehingga ia dapat bekerja lebih keras lagi. Karena sering dimarahi, ia berharap agar manajer barunya lebih baik, tidak pemarah seperti Taeho. Dari dulu Goho ingin mengundurkan diri dari perusahaan dengan bekerja menjadi penulis. Namun sayangnya ia tidak mendapatkan cukup penghasilan dari pekerjaan tersebut. Seperti biasanya, Taeho memarahi Goho karena tidak menyelesaikan pekerjaan seperti perintahnya. Karena sudah pindah tim, Goho pun mulai berani bersuara. Ia menasihati Taeho untuk sedikit menahan emosinya agar tidak mempengaruhi kinerja yang lain. Goho sangat tidak suka dengan kepribadian Taeho. Ia merasa Taeho terlahir untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tak lama, direktur memperkenalkan manajer tim B yang baru bernama Jihon. Melihat itu, Goho langsung terkejut karena Jihon adalah mantan pacarnya yang tanpa penjelasan memutuskan hubungan mereka. Hahaha. Sebenarnya Goho masih mempunyai perasaan dengan mantan pacarnya tersebut. Nah, cerita berlanjut ya. Saat mengikuti rapat, rekan-rekan yang lain menyadari Goho berdandan lebih bagus dari biasanya. Mereka menuduh Goho ingin memikat perhatian manajer Jihon. Lalu Goho dan timnya menyiapkan acara penyambutan. Kemudian Jihon memanggil Goho untuk berbicara, namun Goho langsung menolaknya. Rika berkata mungkin ini kesempatan bagus agar Goho dan Jihon dapat kembali pacaran. 용돈도 주고 일도 도와주고. 그치? 그치? Dulu Jihon memutuskan hubungan dengan Goho tanpa mengatakan alasan penyebabnya. Goho yang merasa bersalah berusaha untuk memperbaiki hubungan dan berjanji akan membuat Jihon merasa lebih bahagia. Namun Jihon tetap teguh dengan pendiriannya. Berikutnya Goho menemui Taeho. Goho ingin kembali ke tim Taeho karena Goho tidak ingin bekerja bersama Jihon. Namun Taeho langsung menolak dengan alasan yang pernah Goho katakan. Untuk menghilangkan stresnya, Goho memakan makanan terpedas yang ada di restoran hingga wajahnya memerah kepedasan, guys. Malam yang sama, Goho ditelepon oleh editor yang berkata hanya sedikit orang yang tertarik dengan tulisan Goho. Ia menyarankan Goho mencari ide yang lebih menarik.
Lalu Taeho menghubungi Go-ho. Go-ho kaget karena Taeho tahu ia menelpon sambil makan es. Rupanya Taeho sudah paham dengan kepribadian Go-ho. Taeho bertanya mengapa Go-ho ingin keluar dari tim Ji-hoon. Go-ho pun menjawab ia tidak suka dengan Ji-hoon karena Ji-hoon seperti orang yang akan mengkhianatinya. Setelah percakapan itu, Go-ho mendapat ide baru untuk karya tulis barunya, yaitu dengan memberikan rating. Nah, kemudian Go-ho dan timnya berpesta dengan bernyanyi. Mereka harus menebak siapa yang sedang bernyanyi di depan dan Go-ho pun langsung tahu bahwa yang sedang bernyanyi adalah Ji-hoon. Go-ho mengingat masa lalunya. Ia teringat dengan Ji-hoon yang selalu memberikannya tulus perhatian. Go-ho merasa sedih karena tidak bisa kembali ke masa indah tersebut. Saat akan pulang, Taeho memanggil Go-ho. Taeho menyadari Go-ho baru selesai menangis. Sebelumnya, Taeho juga sering memperhatikan Go-ho. Ada apa nih kira-kira? Cerita berlanjut, saat bekerja Go-ho merasa iri melihat rekannya Santi yang mendapat perlakuan baik dari Ji-hoon. Ia berusaha memendam perasaannya agar Ji-hoon tidak menyadarinya. Lalu direktur mengajak Go-ho makan bersama. Direktur adalah seorang pria paruh baya yang pernah terluka dan sampai sekarang masih sendiri. Direktur sangat pandai dalam memanjakan seorang wanita. Go-ho pun meminta kepada direktur untuk mengembalikannya ke tim A. Direktur heran mengapa Go-ho ingin balik ke sana. Direktur mengajak Go-ho untuk bertemu pemilik perusahaan. Lalu Rika bercerita banyak orang yang senang dengan direktur yang baik. Direktur tidak segan-segan membela anak buahnya yang bermasalah dengan klien. Rika pun berkata jika belum menikah ia pasti akan berkencan dengan direktur. 하지 말랬지. 암만 말해도 네 맘대로 하는 이유가 뭐야? Selanjutnya Go-ho mendapat kabar bahwa syuting iklan harus ditunda. Go-ho pun harus menyampaikan hal tersebut kepada manajernya yaitu Ji-hoon. Go-ho berusaha menjaga jarak dengan Ji-hoon untuk menjaga perasaannya. Mendengar berita itu, Ji-hoon pun langsung pergi mengurusnya dengan membawa Santi. Go-ho sangat kesal dong ya kan, kenapa Ji-hoon tidak mengajaknya? Berikutnya Go-ho menemui ibunya. Rupanya sang ibu ingin memperkenalkan Go-ho dengan seorang pria. Ibunya meminta Go-ho melupakan Ji-hoon dengan mulai berkencan. Go-ho juga setuju, ia ingin menyembuhkan lukanya dengan mencari pria lain. Lalu Go-ho terpana dengan model-model tampan yang datang ke kantornya. Mereka datang untuk syuting iklan make up. Kemudian Taeho mulai menggoda Go-ho yang diam-diam melihat model-model tersebut. Lalu Taeho menyuruh Go-ho untuk mulai bekerja. Taeho memberi Go-ho secangkir minuman. Go-ho berkata direktur saja mentraktirnya makan kalau meminta kerja lembur. Mendengar itu Taeho pun mengajak Go-ho makan bersama di akhir pekan. Go-ho langsung menolak guys dengan alasan ada acara dengan ibunya. Di akhir pekan Go-ho menemui seorang pria di restoran yang disarankan ibunya. Go-ho langsung tidak suka guys karena pria tersebut sangat mirip dengan manajer Taeho. Tak lama Taeho yang asli juga datang ke restoran itu. Taeho mendapati Go-ho sedang berkencan. Berikutnya Go-ho mendapat kabar mengenai syuting iklan yang harus tertunda. Go-ho pun mengejar Taeho untuk menyampaikan hal tersebut. Namun Taeho tidak peduli karena mereka sudah tidak satu tim lagi. Taeho sedikit kesal karena Go-ho berbohong kalau ia ada acara dengan ibunya. Lalu di kantor Go-ho dan Ji-hoon sedikit berdebat. Go-ho ingin mempertahankan model iklan yang asli, sementara Ji-hoon memerintahkan untuk mengganti modelnya. Saat sedang berdua, mereka sedikit terbawa masa lalu guys. Ji-hoon menawarkan pulang bersama, namun Go-ho dengan tegas menolaknya. Go-ho yang kelelahan pun tidur di kantor dan seseorang memberikannya jaket agar Go-ho tidak kedinginan. Siapa dia? Entahlah, kalian nampaklah itu. Esok paginya saat bersiap-siap kerja, Rika bertanya bagaimana kencan Go-ho kemarin. Go-ho berkata ia tidak suka pria itu karena mirip Taeho katanya. Karena sedang suntuk, Rika mengajak Go-ho pergi ke clubbing. Lalu manajer Jinu datang menggoda Go-ho karena menurutnya Go-ho menulis pengumuman yang sedikit memancing. Jinu meminta Go-ho untuk mencarikannya wanita teman berkencan. Manajer Jinu adalah seorang pria yang tidak memperhatikan penampilannya, namun ia mempunyai gaji yang banyak guys. Setelah melihat pengumuman itu, Go-ho menyadari tulisannya memang sedikit memancing karena ia teringat Ji-hoon.
Goho sangat malu dengan hal itu, ia memutuskan tidak ikut acara makan bersama. Kemudian Goho pulang ke rumah ibunya untuk mengajak berbaikan. Goho mendengar celotehan ibunya yang kesal dengan dirinya. Lagi-lagi sang ibu menyalahkan Goho karena ditinggalkan oleh pacarnya. Mendengar itu, Goho langsung pergi meninggalkan rumah. Gagal berbaikan kayaknya nih. 사람 진짜 괜찮대. 딱 얘기 듣는 순간 Setelah itu Goho dan Rika pergi ke klub lagi guys. Rupanya Jihoon, Taeho, dan bahkan manajer Jidoo juga datang ke sana. Saat berpesta, Goho dihampiri oleh juniornya yaitu Jungmin. Jungmin yang mabuk terlihat menggoda Goho. Dari jauh, Taeho dan Jihoon melihat Goho dan Jungmin yang sedang berciuman. Merasa marah, Goho pun langsung meninju Jungmin. Esok paginya, Taeho menghadang Jungmin di kantor. Jungmin hanya terdiam tidak tahu apa kesalahannya. Begitu juga dengan Jihoon yang melototi Jungmin. Tak lama guys, Jungmin datang menyapa Goho dan Goho pun langsung pergi menghindarinya. Lalu Taeho memanggil Goho. Taeho bertanya mengapa Goho tidak datang acara makan bersama. Goho pun menjawab saat itu ia tidak enak badan. Lalu Taeho berkata ia memiliki nomor HP model yang dicari Goho. Goho pun memohon agar Taeho memberikan nomor tersebut. Goho sangat bahagia, ia langsung memberikan nomor itu kepada Jihoon dan Jihoon pun menghubungi model tersebut. Lagi-lagi Jungmin mencoba menggoda Goho guys. Jungmin bertanya mengapa Goho tidak datang ke acara tadi malam. Akhirnya Goho tersadar semua rekannya juga datang ke clubbing. Sepertinya Jungmin tidak sadar ketika ia mencium Goho. Lalu Taeho datang memarahi Jungmin. Sepertinya guys, Taeho tidak suka Jungmin mendekati Goho. Setelah itu, Goho dan Jihoon pergi menemui model iklan yang mereka cari-cari. Si model berkata mereka seperti pasangan serasi. Goho dan Jihoon sangat bahagia karena masalah iklan sudah terselesaikan. Jihoon meminta Goho untuk bicara santai kalau sedang berdua. Di kantor, Taeho diam-diam mendatangi meja Goho untuk melihat jadwal kerjanya. Karena menolak tawaran Jihoon untuk mengantarkannya pulang, maka Goho pulang jalan kaki saat cuaca dingin. Lalu Goho mendapat pesan dari Jihoon yang mengucapkan terima kasih. Goho penasaran mengapa Jihoon yang selalu berterima kasih memutuskan hubungan dengannya. Tiba-tiba Jungmin muncul membawakan jaket untuk Goho yang kedinginan dan mereka pun singgah di Indomaret guys. Ada di sana Indomaret. Goho menduga Jungmin sadar ketika menciumnya dan Goho pun menyuruh Jungmin untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Ternyata Jungmin mengungkapkan perasaan cintanya kepada Goho guys. Setelah pulang ke rumah, Goho menelpon Taeho untuk berterima kasih karena membantunya. Tetapi Taeho langsung menutup panggilannya. Goho sangat kesal kepada Taeho. Rupanya Taeho melihat jadwal Goho untuk menggantikan Goho pergi bekerja. Ia tidak ingin Goho pulang terlalu malam. Nah esoknya Taeho kembali melihat jadwal Goho nih. Saat itu Goho dan timnya sedang syuting di sekitar pantai. Selesai syuting, Goho dan Jungmin makan bersama guys. Jungmin cerita ia menemukan tempat makan ini ketika bersepeda keliling Korea. Goho menjadi bingung, ia mengira Jungmin ingin memamerkan otot di badannya. Lalu mereka jalan sejenak di tepi pantai. Jungmin kembali mengungkapkan perasaannya. Untung saja Taeho menelpon Goho. Taeho memarahi Goho mengenai sesuatu. Goho pun cerita sejak masuk perusahaan Taeho adalah bos pertamanya. 나도 별로였어. 강태호 닮았어. 완전 극혐. Flashback dong ya kan, saat Goho baru masuk ke perusahaan. Saat itu Goho sangat mengagumi Taeho karena hasil pekerjaannya. Walaupun pemarah, Taeho ternyata orang yang perhatian. Di kantor, Goho berpikir semua orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Contohnya seperti Santi yang cantik dan berkepribadian baik. Dan ada juga orang buangan seperti sutradara Kim yang berlaku seenaknya karena masuk perusahaan lewat koneksi. Tidak ada yang suka dengan sutradara Kim guys. Saat makan siang, Jihoon dan Jungmin bergabung makan bersama Goho dan kawan-kawan. Goho terlihat gugup di dekat Jihoon. Rika terkejut dong mendengar Jungmin menyukai Goho ya kan. Lalu karyawan lain berkumpul melihat sebuah artikel. Mereka tidak tahu Goho lah yang menulis artikel tersebut. Tokoh di artikel yang pemarah sangat mirip dengan Taeho. Taeho tidak segan-segan dong ya kan memarahi anak buahnya dalam pekerjaan. Karena Goho menolak ajakan Jungmin, Rika pun mengira bahwa Goho masih mencintai Jihoon. Jihoon juga tidak suka ketika Jungmin menggoda Goho. Sekembalinya ke kantor, Taeho membantu Goho yang mengalami masalah.
Goho berkata ia sangat suka dengan parfum yang Taeho gunakan. Taeho pun merasa malu dong ya kan, dan pura-pura marah kepada Goho. Goho heran kenapa ia marah terus kayak gini, padahal dipuji. Meskipun bertemperamen buruk, tapi Taeho juga memiliki sisi baiknya sendiri. Saat berada di lift, Taeho mendengar percakapan Goho dan Rika. Goho sangat suka dengan parfum Taeho gunakan. Rika pun berkata mungkin Taeho adalah tipenya Goho. Taeho hanya terdiam mendengar percakapan mereka. Sepulang kerja, Goho menemui Jungmin. Ia mencoba untuk move on dari Jihoon dengan mulai berkencan. Dari jauh, Taeho melihat mereka berdua pergi bersama. Lalu Taeho mendapat kabar bahwa iklan yang mereka buat ditolak klien guys. Taeho pun langsung mengabarkan Goho dan tidak sabar menunggu balasannya. Esok paginya, Taeho memarahi Goho karena iklan mereka ditolak. Kesabaran Goho pun habis. Ia memaki Taeho guys, yang selalu menyalahkan dirinya. Namun semua itu hanya imajinasinya saja. Lalu Goho menceritakan kekesalannya kepada Rika. Goho berkata, Taeho bukanlah manusia dan pasti seorang jomblo katanya. Rika bertanya bagaimana kencan Goho tadi malam. Goho pun cerita, Jungmin mengajaknya makan di restoran terkenal. Goho sangat suka dengan makanan di sana. Taeho mendengar percakapan mereka dan langsung memanggil Goho. Taeho penasaran apakah Goho pergi berkencan. Ia ingin Goho konsen bekerja. Taeho ingin mengembalikan Goho ke dalam timnya. Goho senang dengan mendengar hal tersebut. Nah, berikutnya Jihoon menolak Goho untuk dipindahkan karena belum lama bergabung. Jihoon juga keberatan dengan Taeho yang memerintahkan Goho. Lalu Goho bertanya, kenapa Jihoon melakukan semaunya? Goho tidak nyaman bekerja bersama Jihoon. Jihoon pun menjawab ia selalu memikirkan Goho dan tidak punya alasan memindahkan Goho. Tak lama para karyawan berkumpul. Mereka melihat Taeho dan Jihoon yang sedang berdebat. Namun tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka perdebatkan. Goho berkata mereka tidak ada yang mau mengalah. Keduanya keras kepala dan melakukan sekehendak hatinya. Malamnya Taeho menegur Goho. Goho berkata ia sudah bekerja keras walaupun sedang sakit. Rupanya guys, Taeho mengajak Goho ke studio. Dalam perjalanan Taeho bertanya apakah Goho sedang sakit. Lalu Taeho menurunkan Goho di tengah jalan karena tidak ingin ketularan. Goho sangat kesal dong ya kan atas perlakuan Taeho. Untung saja Taeho menurunkan Goho di dekat rumahnya. Rupanya Taeho membawa Goho pulang ke rumah karena sedang sakit. 얘가 뭔데 CD가 오케이한 일정을 바꾸냐고 묻는 거잖아! Di kantor, Jungmin membantu Jinu meregangkan otot-ototnya hingga Jinu mengerang kesakitan. Lalu Jihoon mendapati Goho pergi bersama Taeho ke studio dan tak lama Taeho kembali ke kantor. Jihoon penasaran apa yang Taeho lakukan dengan Goho. Persaingan antara tim A dan tim B pun dimulai. Mereka berkompetisi membuat rancangan untuk iklan perusahaan Promise. Hanya satu rancangan yang akan digunakan. Lalu Rika menghubungi Goho dan Goho pun langsung tahu bahwa Rika ingin mengelabuinya. Saat berdiskusi guys, Goho masih mencoba menjauhi Jihoon. Sepulang ke rumah, Goho mendapat kiriman makanan dari ibunya. Tetapi ibu hanya mengirimkannya tahu sehingga kulkas Goho hanya dipenuhi dengan tahu guys. Esoknya Goho dan Jihoon menemui direktur Promise. Saat bertemu kaki Goho terselip dan Jihoon langsung membantunya. Goho langsung teringat dengan masa lalu mereka. Saat menemui direktur Promise, direktur berkata ia lebih suka dengan pihak tim B. Menurutnya Taeho tidak pernah mendengarkan orang lain dan selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Kemudian Jihoon mengajak Goho pulang bersama, namun Goho menolak ajakan tersebut. Jihoon pun marah karena merasa terus dihindari. Goho merasa tidak ada alasan untuk menjauhi Jihoon sama seperti ketika Jihoon tidak memberi alasan saat meninggalkannya. Seharusnya Jihoon tidak bergabung ke perusahaan agar Goho merasa nyaman. Sekarang Goho sangat membenci Jihoon. Di sisi lain, tim A sedang serius berdiskusi dan tanpa sadar Taeho memanggil Goho, padahal Goho bukan anggota timnya. Merasa malu, Taeho berusaha mengalihkan pembicaraan. Saat jam istirahat, Goho mendapat kabar bahwa artikel tulisannya mendapat respon yang sangat baik dan ia mendapat bayaran yang cukup memuaskan. Saat rapat, Imron mengusulkan ide tentang wanita yang diputuskan pacarnya dan mencoba melupakan semuanya. Wanita itu memakai Promise dan mulai berlari hingga mantannya datang menunggunya.
Goho sangat menolak ide tersebut. Ia lebih suka dengan ide wanita yang mengenakan promis akan menjadi pusat perhatian banyak pria. Goho pun terbawa suasana guys. Ia melampiaskan idenya berdasarkan pengalaman cintanya yang telah lalu. Berikutnya Jungmin datang mengejutkan Goho. Goho menyuruh Jungmin pergi karena mereka sedang berkompetisi. Goho berkata ia tidak tertarik dengan Jungmin. Walaupun tampan dan lucu, namun Jungmin hanyalah junior kerjanya. Jungmin tidak terima, ia yakin bisa membuat Goho tertarik. Ia mengajak Goho tidur bersama dan setelah itu Goho pasti akan menyukainya. Taeho dan Jihoon yang melihat kejadian itu dan langsung memisahkan mereka. Lalu direktur datang dan mengajak Goho menemui pemilik perusahaan. Taeho dan Jihoon setuju agar dapat memisahkan Goho dan Jungmin. 차 지하에 있어. 전 버스 타고 들어갈게요. Setelah itu Rika kaget guys mendengar Jungmin mengajak Goho tidur bersama. Rika menyuruh Goho mencobanya untuk mendapatkan pengalaman sebelum menikah. Bangsat. Goho berkata ia ingin melakukan itu bersama dengan pria yang ia cintai. Tiba-tiba Taeho datang mengganggu pembicaraan mereka. Nah selanjutnya direktur dan Goho menemui pemilik perusahaan. Di sana Goho berusaha menghibur Nyonya Jo dengan menari sambil melucu di depan dan akhirnya Nyonya Jo pun menyetujui proyek mereka. Karena proyeknya disetujui, maka direktur pun mentraktir Goho makan di restoran mahal. Koki di sana mengira direktur sedang membawa pacarnya. Goho menyadari Koki mengira mereka berpasangan karena direktur memperlakukan Goho sebagai wanita bukan sebagai karyawannya. Lalu direktur mendapati Jungmin sedang berkencan dengan seorang wanita. Goho pun sadar bahwa Jungmin adalah seorang playboy. Goho sangat kesal guys melihat si Jungmin. Ia mengira semua lelaki suka berbohong. Sebelumnya Jungmin juga pernah menyatakan cintanya kepada Goho. Goho sangat kesal hingga perutnya sakit dan ia meminta direktur menurunkannya di tengah jalan. Di jalan Goho terus kepikiran dengan semua perkataan lelaki kepadanya. Lalu Jungmin menghubungi Goho. Jungmin berkata ini semua hanyalah salah paham. Wanita itu adalah adiknya, kata si siapa itu Jungmin. Tentu saja dong ya kan, Goho nggak percaya. Ia menyuruh Jungmin untuk tidak lagi menghubunginya. Taeho yang merasa khawatir pun menghubungi Goho. Goho bertanya mengapa Taeho selalu menanyakan keberadaannya. Goho meluapkan kesedihannya kepada Taeho. Tak lama kemudian Taeho pun menjemput Goho yang tengah bersedih. Karena sudah larut malam, Goho pun tidur di kantor. Saat tidur, Taeho menyelimuti Goho agar tidak kedinginan. Taeho juga mengawasi Goho agar Goho tetap tidur dengan nyenyak. Taeho melakukan itu karena ia mencintai Goho. Nah, dalam perjalanan pulang, Taeho mengenang masa lalunya. Sejak bergabung, Taeho selalu membuat Goho berada di sisinya walaupun dengan memarahinya. Rupanya sejak awal Taeho sudah jatuh cinta kepada Goho. Namun karena egonya sebagai pimpinan, maka ia hanya bisa memendamnya. Dan tentu saja Goho tidak menyadari hal itu. Setelah terbangun, Taeho bertanya mengapa Goho menangis. Namun Goho tidak bisa menjawabnya. Taeho menyuruh Goho memanggil dirinya Oppa dan Goho langsung terkejut mendengar hal itu. Lalu Taeho mengantar Goho masuk ke rumahnya. Goho kaget dengan kelakuan Taeho yang tiba-tiba berubah. Taeho memperlakukan Goho dengan sangat baik. Pagi harinya Goho bercerita kepada Rika dan Rika mengira Taeho menyukai Goho. Rika menyarankan Goho melihat lelaki dari sikapnya bukan kata-katanya. Tetapi Goho masih ragu karena kalau Taeho suka dengan dirinya, mengapa ia dipindahkan ke tim lain? Tiba-tiba Taeho muncul dan membantu Goho membuka toplesnya. Goho pun sadar bahwa Taeho menyukai dirinya. 남자들이 다 거짓말쟁이에요? 남자들이 뭘? Setelah itu tim B mengadakan rapat. Mereka menduga tim A percaya diri karena hanya punya satu rencana. Mereka penasaran apa rencana tim A agar mereka bisa memperbaiki rencana mereka. Tapi begitupun sebaliknya, tim A juga ingin tahu apa rencana tim B. Jungmin menawarkan diri mencari informasi dari Goho, tapi Taeho menolak dan menyuruh Jungmin menjauhi Goho. Kompetisi pun semakin panas guys. Kedua tim mencari celah kelemahan lawan. Goho memanggil Jungmin sendirian dan meminta Jungmin menyerahkan HP-nya. Goho menemukan Jungmin berhubungan dengan banyak wanita.
Namun Jungmin berkata Go-ho adalah yang terpenting. Tentu saja Go-ho nggak percaya lagi ya kan. Go-ho menyuruh Jungmin meletakkan file di mejanya. Rupanya file itu adalah hasil rapat tim B. Jungmin memfotokopi file itu dan memberikan kepada timnya. Namun rupanya guys, mereka telah dikelabuhi oleh tim B. Di lain sisi, tim B yang mendapat file rahasia juga dikelabuhi oleh tim A. 3 hari sebelum presentasi, kedua tim bertemu di dalam lift dan saling menyerang untuk melihat rencana masing-masing. Melihat kelakuan timnya, Taeho dan Jihoon pun hanya bisa terdiam. Selanjutnya Go-ho bertemu dengan kenalannya, Imah. Imah adalah seorang model yang berpacaran dengan direktur Promise. Namun ia sudah putus dengan pacarnya. Imah berkata ketika cinta berakhir, maka pekerjaan pun akan berakhir. Saat kembali ke kantor, Go-ho bertemu dengan Taeho. Go-ho keceplosan mengungkapkan bahwa ia mempunyai masalah saat bekerja karena sebuah hubungan. Go-ho teringat perkataan Rika bahwa Taeho banyak membantu dan mengajarkan Go-ho dalam bekerja. Karena tidak ingin bermasalah, maka Go-ho pun ingin menjauhi Taeho. Lalu di kantor, Go-ho menyampaikan bahwa selama 7 tahun perusahaan Promise menggunakan model yang sama. Go-ho berniat membagi informasi itu, namun Jihoon tidak menyetujuinya. Go-ho kembali teringat guys, walaupun ia tidak suka dengan Taeho, namun mereka masih dapat bekerja baik dalam satu tim. Jihoon menyuruh Go-ho untuk mengesampingkan pekerjaan dalam bekerja. Go-ho berkata ada saatnya ketika kita meluangkan waktu untuk orang terkasih saat kita bekerja. Hal itu membuat pasangan tahu bahwa kita mementingkan dirinya daripada pekerjaan. Saat tim A sedang rapat, Go-ho diam-diam merekam hasil rencana tim A dengan sembunyi di bawah meja guys. Taeho melihat itu, namun ia membiarkan Go-ho melakukannya. Selesai rapat, Taeho menemui Go-ho di ruangan yang sama. Bukannya marah, Taeho malah bertanya bagaimana pendapat Go-ho. Go-ho pun mengungkapkan bahwa klien Promise sudah putus dengan pacarnya yaitu Imah si model. Go-ho menyampaikan hal itu karena rencana tim A lebih bagus dari rencana timnya. Selanjutnya, Go-ho bertanya bagaimana Taeho mendapat ide tersebut. Rupanya guys, Taeho mendapatkannya karena sudah lama cintanya bertepuk sebelah tangan. Go-ho sadar, namun ia hanya bisa terdiam. Dalam mobil, Jihoon mengingat perkataan Go-ho bahwa ada saatnya ia harus memperdulikan perasaan ketimbang pekerjaannya. Di masa lalu, Jihoon pernah melakukan itu. Ia meluangkan waktunya untuk melihat Go-ho yang sedang bekerja. Jihoon menyadari ia sudah benar-benar berubah. Berikutnya, Jungmin kembali menggoda Go-ho guys. Ia bertanya mengapa Go-ho tidak menyukainya. Jungmin kembali mengajak Go-ho untuk bobok bersama. Dengan begitu, Go-ho pasti akan menyukainya. Tentu saja Go-ho menolak guys. Ia menyuruh Jungmin menaruh filenya ke mejanya. Lalu Go-ho mendapati Jungmin sedang mengerjakan pekerjaannya. Karyawan lain mengira Go-ho sudah berani bersikap seperti senior. Selanjutnya, manajer Jinu mengajak Go-ho pergi ke suatu tempat. 사랑한다는 소리도 잘하고. 경은, 지혜, 유경, Sampai di sana, Taeho menghubungi Go-ho. Ia mengira Jinu mengajak Go-ho pergi berkencan. Go-ho pun bertanya apakah Taeho cemburu. Taeho tidak dapat menyalahkan perkataan tersebut. Go-ho teringat perkataan Taeho selama ini. Mungkin begitulah cara Taeho menyampaikan perasaan cintanya selama ini kepada Go-ho. Wah. Di kantor, Jihoon mendapati Go-ho pergi mengurus iklan Promise padahal timnya sudah kalah dalam kompetisi. Jihoon pun mengingatkan Taeho untuk tidak menyuruh anggota timnya. Taeho menjawab Jungmin anggotanya juga sedang mengerjakan dokumen tim Jihoon. Taeho meminta Jihoon untuk berbicara langsung pada intinya. Sementara itu, Go-ho menolak panggilan Jihoon. Jihoon menyuruh Go-ho untuk menemuinya. Go-ho merasa taman seperti itu sangat cocok untuk pergi berkencan, mengingat kenangan lama bersama mantan kekasihnya. Berikutnya, ibu Go-ho datang mencari anaknya. Tak lama, Jihoon datang menyapa si ibu. Ibu kaget menemukan Go-ho dan Jihoon bekerja bersama. Ibu berkata Go-ho sedang dekat dengan seorang pria. Pria yang baik dan sangat dewasa. Siapapun yang kehilangan Go-ho pasti menyesal. Di sisi lain, Go-ho meminta pendapat Jinu mengenai kencan dengan teman sekantor. Jinu merasa itu bukan ide bagus karena akan aneh ketika putus. Jinu pun bertanya mengapa wanita selalu berkata ia terlalu baik untuk mereka. Go-ho pun menjelaskan bahwa Jinu sedang ditolak. Malamnya, Go-ho menyampaikan pada Taeho bahwa ia belum bisa kembali ke kantor. Go-ho berkata taman itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Taeho pun penasaran dengan siapa sebelumnya Go-ho pergi ke taman itu.
Karena Goho belum balik ke kantor, maka Ji-hoon meminta Jungmin membantu pekerjaan timnya. Taeho juga setuju. Mereka kesal kepada Jungmin karena selalu menggoda Goho. Di sisi lain, Goho menerangkan Jinu bahwa wanita tidak suka dengan pria yang sendawa dan kentut sembarangan. Tiba-tiba Jinu ditabrak seseorang hingga tangannya patah dan orang lain juga mencuri kameranya. Esoknya di kantor, Goho merasa kejadian patah tangan Jinu adalah kesalahannya. Lalu tim B berkumpul. Imron bertanya mengapa Ji-hoon menerima tawaran kerja di perusahaan mereka, sementara perusahaan lain menawarkan gaji yang lebih tinggi. Mereka juga penasaran mengapa Ji-hoon tidak mempunyai pacar. Di saat yang sama, Ji-hoon mengirim pesan kepada Goho bahwasannya kemarin ia bertemu dengan ibu Goho. 우리 팀이 이긴 거라고 생각하려고. 그런데? 졌어요. Lalu Goho dan Ji-hoon berbicara. Goho tidak suka Ji-hoon menyapa ibunya karena mereka tidak punya urusan apapun. Goho menegaskan bahwa bekerja dengan Ji-hoon membuatnya tidak nyaman. Ia meminta Ji-hoon untuk menjaga jarak. Ji-hoon pun bertanya mengapa ia harus melakukannya. Goho berkata ia sangat menderita ketika Ji-hoon tiba-tiba meninggalkannya dan sekarang Ji-hoon muncul seakan merasa tidak bersalah. Kemudian Taeho menegur Goho yang sedang marah-marah. Goho merasa tidak bisa memperbaiki kepribadiannya itu. Goho pun berkata ia akan menjenguk Jinu yang sedang sakit. Mendengar itu, Taeho berjanji akan menjemput Goho. Goho kaget dong ya kan mendengar perkataan itu dan dari jauh Ji-hoon mendengar percakapan mereka guys. Tak lama kemudian, Goho sampai di rumah Jinu. Rupanya Jinu tinggal dengan keponakannya. Setelah kakaknya meninggal, ia membesarkan keponakannya seorang diri. Goho pun kagum dengan kebaikan Jinu. Suatu saat, ia juga ingin menjadi orang yang bertanggung jawab seperti Jinu. Mendapat pujian, sepertinya Jinu mulai menyukai Goho nih guys. Jinu menyusul Goho dan mengajaknya makan bersama. Lalu Jinu mendapati Taeho dan Jungmin datang ke sana. Dan dari kejauhan Ji-hoon sedang melihat mereka. Rupanya sobat, Goho sudah membuat pria-pria itu jatuh cinta padanya. Nah lanjut ya, mereka berempat makan bersama akhirnya. Jinu bertanya mengapa mereka bisa datang ke tempatnya. Taeho beralasan ia ingin menjenguk Jinu di rumah. Sementara Jungmin beralasan ingin menemui temannya. Sebenarnya mereka itu sadar tengah memperebutkan wanita yang sama. Jinu memberi kesan bahwa ia yang lebih patut mendapatkan Goho karena yang lebih tua. Dan tentu saja Taeho dan Jungmin tidak mau mengalah dong ya kan guys. Mereka mengutarakan kelebihannya masing-masing agar lebih unggul dari lawannya. Esok paginya mereka berempat masih mabuk sehabis menenggak banyak minuman. Lalu Goho menemui kakaknya Gokang. Goho bertanya mengapa Gokang ingin menemuinya. Gokang menyuruh Goho menelpon sang ibu yang mengkhawatirkan kondisinya. Goho tidak mau guys mendengar Gokang. Gokang tidak tahu selama ini ia merasa sakit hati. Goho sudah mencoba segala cara untuk mendapatkan perhatian ibu namun selalu tidak berhasil. Sementara ibu mencintai Gokang dalam kondisi apapun. Sakit hatinya juga bertambah ketika Gokang berpura-pura baik di depannya. Sekali lagi Goho mencoba menghilangkan kepedihannya dengan makan makanan terpedas di restoran. Koki restoran sudah memperingatinya, namun Goho tetap melanjutkannya. Tak lama Goho pun pingsan sobat hingga dirawat di rumah sakit. Nah setelah sadar, suster berkata seseorang dari kantor yang akan menjemput Goho. Goho penasaran dong kan, siapa yang akan menjemputnya. Setelah menunggu beberapa saat, rupanya guys, tahu nggak kalian siapa? Ji-hoon yang menjemputnya. Lalu Ji-hoon mengantarkan Goho pulang ke rumah. Goho berkata ia akan beristirahat agar esok bisa kembali bekerja. Ji-hoon mengajak Goho berbicara, namun Goho menolak karena hari ini ia sudah mengalami hal yang buruk. Mendengar itu Ji-hoon pun meminta maaf sambil memeluk Goho. 그러니까 어떻게? 내가 키워야지. 내 새끼야, 내 새끼. Di kantor, Taeho tidak melihat Goho. Jungmin berkata Goho dirawat di rumah sakit setelah pingsan di restoran. Dan sekarang Ji-hoon sedang menjemputnya. Esoknya Goho terkejut karena Jinu memberinya hadiah kepala babi. Jinu yang tidak kenal wanita berkata kepala babi bisa membuat kulit menjadi cantik. Lalu sutradara Kim datang memeluk Goho. Taeho tidak terima, ia langsung melintir tangan sutradara Kim. Kemudian Goho dikabarkan bahwa artikelnya banyak diminati para pembaca.
Taeho pun mendatangi Go-ho. Go-ho khawatir mungkin Taeho mematahkan tangan sutradara Kim. Taeho menutup mulut Go-ho dan mengajak Go-ho pergi berkencan. Taeho berjanji akan melindungi Go-ho. Go-ho melihat telinga Taeho memerah karena Taeho menahan malunya. Go-ho sangat bahagia. Ia memilih baju tercantik untuk berkencan bersama Taeho. Di sisi lain, Ji-hoon sedang bersedih karena Go-ho ingin menjauhinya. Lalu Go-ho dan Taeho bertemu di taman. Taeho bertanya mengapa Go-ho mengajak pergi ke taman. Go-ho ingin ke taman sekalian mengambil ulang foto karena kamera Jinu yang dicuri. Lalu Taeho membantu Go-ho mengambil foto. Dulu Go-ho berpikir ia tidak cocok dengan Taeho, namun ternyata tidak. Sepertinya Go-ho memang suka disiksa. 야호주라고. 저거 여자 피부에 대박 좋대. Berikutnya mereka berdebat mengenai cara mengambil foto. Go-ho pun mencoba taktik psikologis. Ia bertanya apakah Taeho membencinya, tapi Taeho dapat menjawabnya dengan santai. Go-ho berpikir yang paling menjengkelkan dalam film atau drama adalah ketika karakter tidak mengatakan mereka saling menyukai dan berakhir dengan salah paham. Tapi realitanya jauh lebih buruk. Di saat yang sama, Go-ho menolak panggilan Ji-hoon dan Jinu. Hingga malam mereka masih di taman. Diam-diam Taeho memfoto Go-ho tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba minuman Go-ho terjatuh dan Taeho langsung membersihkan pakaian Go-ho. Go-ho berkata ia tidak biasa dengan sikap baik Taeho hari ini. Karena Taeho selalu marah dan menyuruhnya bekerja, Taeho berkata seharusnya Go-ho lebih baik lagi agar tidak merepotkan orang lain. Mendengar itu Go-ho pun meninju Taeho guys. Bukannya marah, Taeho malah memeluk Go-ho. Di sisi lain, Ji-hoon sedang menunggu Go-ho pulang ke rumah. Setelah itu Taeho mengantarkan Go-ho pulang. Go-ho bertanya mengapa Taeho memindahkannya ke tim lain. Taeho menjawab ia tidak bisa memiliki perasaan cinta pada anggota timnya. Akhirnya Taeho mengakui bahwa ia menyukai Go-ho. Hati Go-ho berdebar-debar mendengar pengakuan itu. Kemudian Ji-hoon menemui Go-ho. Ternyata alasan Ji-hoon meninggalkan Go-ho karena kondisi keuangan keluarganya. Ia tidak bisa mengatakan hal itu kepada Go-ho. Go-ho tidak setuju. Seharusnya sebagai pasangan mereka harus membuat keputusan bersama-sama. Ji-hoon mengira bisa hidup tanpa Go-ho, namun ternyata tidak. Ia masih mencintainya. Sebenarnya Go-ho belum melupakan Ji-hoon, namun perasaannya sudah berubah. Di rumah, Go-ho menangis mengenang masa lalu. Ia teringat saat itu Ji-hoon memang sedang menghadapi masalah. Ia bahkan tidak tahu Ji-hoon sedang terluka. Esoknya Go-ho terlambat masuk kantor. Taeho sadar Go-ho semalaman menangis. Taeho menyuruh Go-ho membelikannya pakaian baru, namun Ji-hoon hendak pergi bersama Go-ho. Ji-hoon juga menolak anak buahnya disuruh-suruh. Rupanya Taeho sudah tahu bahwa Ji-hoon adalah mantan pacarnya Go-ho. Lalu Jinu dan Jungmin menawarkan diri menemani Go-ho, tetapi mereka semua menolak. Dan akhirnya direkturlah yang pergi menemani Go-ho berbelanja. Saat akan pergi, direktur mendengar Go-ho menghela nafas. Direktur menasihati Go-ho bahwa semuanya akan terasa sama ketika kita berhasil melewatinya. Namun Go-ho berpikir jika semuanya akan sama, maka tidak ada alasan untuk memulai yang baru. Sementara itu, Taeho dan Ji-hoon bertemu. Ji-hoon mengungkapkan ia adalah mantan pacar Go-ho yang belum melupakan perasaannya. Flashback ke masa lalu. Saat itu, Taeho melihat Go-ho bertemu dengan pacarnya Ji-hoon dan mereka terlihat sangat bahagia. Tak lama, Jinu dan Jungmin bergabung karena mereka juga menyukai Go-ho. Mereka pun berkumpul dan sama-sama merasa lebih unggul dari yang lainnya. Lalu Go-ho datang membawakan Taeho pakaian baru. Saat ganti baju, Taeho bertanya mengapa mata Go-ho membengkak. Go-ho hendak mengatakan sesuatu, namun Taeho menghentikannya karena akan menyakiti perasaan Go-ho. Taeho menemukan bahwa Go-ho juga penulis setelah Go-ho meninggalkan HP-nya. Taeho menikmati artikel tulisan Go-ho. Ia menyadari tokoh playboy di artikel adalah Jungmin. Jungmin mengajak Taeho menemui yang lainnya. Ternyata Jinu dan Jungmin sudah membuat sistem peratingan. Mereka ingin memutuskan siapa yang cocok mengajak Go-ho pergi berkencan. Taeho tidak mau ikut, namun ia teringat artikel Go-ho, yaitu saat pria melanggar peraturannya demi wanita itu terlihat sangat seksi. Taeho tidak suka dengan nilai yang mereka berikan. Ia merasa nilainya lebih tinggi karena sudah lama menyukai Go-ho. Yang lain juga tidak suka dengan nilai yang mereka terima karena merasa lebih bagus dari yang lainnya. Lalu direktur menemui mereka. Rupanya direktur juga ingin ikut berkompetisi mendapatkan Go-ho guys.
Setelah agak lama bersaing, Taeho berkata seharusnya mereka mengajak Go-ho ikut berdiskusi. Selanjutnya mereka menemui Go-ho. Mereka kembali bersaing menyarankan Go-ho minuman yang paling ia sukai. Go-ho pun memutuskan memesan minuman pilihan Taeho. Dan akhirnya Taeho lah yang memenangkan kompetisi guys. Setelah itu Ji-hoon mengajak Go-ho menemui klien. Rupanya Go-ho dikelabui karena Ji-hoon ingin mengajaknya berbicara. Ji-hoon bertanya apakah Go-ho menyukai Taeho. Dulu saat mereka berpacaran, Go-ho sangat membenci Taeho hingga Go-ho membuat boneka dan menusuknya. Ji-hoon ingin mengulang hubungan mereka kembali dari awal, tetapi Go-ho menolaknya. Saat kembali ke kantor, Taeho cemburu melihat Go-ho kembali bersama Ji-hoon. Saat pulang, Go-ho menghindari orang-orang, namun Taeho menyadari hal itu dan langsung mendekatinya. Taeho ingin bersama Go-ho sejenak dengan mengantarkannya pulang. Taeho berkata ia berusaha terlihat baik di depan Go-ho. Ia bisa menahan marahnya dan bisa menunggu tanpa bertanya. Taeho berkata jangan memikirkan hal lain dan lihatlah hanya padaku saja. Esoknya Go-ho mendengar Ji-hoon pergi ke rumah sakit. Lalu Taeho berkata Go-ho harus lembur kerja hari ini dan rupanya ia ingin mengajak Go-ho makan malam bersama. Namun sayangnya mereka harus ikut acara makan malam perusahaan. Saat tidak ada orang, tiba-tiba Taeho memeluk Go-ho dari belakang. Ia ingin menghabiskan waktu bersama Go-ho di tempat lain. Tiba-tiba Ji-hoon memergoki mereka. Tarik-tarikan pun terjadi guys. Go-ho diperebutkan oleh kedua pria tersebut. Rupanya Go-ho sedang bermimpi. 왜 나와의 관계가 1점이냐라는 거죠. 여러분들이 생각하는 것보다 Setelah itu para karyawan makan bersama. Di sana Jinu berkata ia adalah pria yang baik. Ia melihat artikel yang menulis pria sepertinya punya hati yang tulus. Go-ho tahu itu adalah tulisannya. Ia menyarankan Jinu untuk tidak mempercayai artikel itu. Lalu Jungmin pun gantian menggoda Go-ho dengan mengajaknya tidur bersama. Kemudian Taeho dan Ji-hoon duduk mendekati Go-ho. Go-ho bingung duduk di antara pria yang mencintainya. Nah, selesai makan, Go-ho mengerang perutnya kesakitan. Mendengar itu, Taeho pun langsung membelikannya obat. Karena rencananya gagal, Taeho pun mengajak Go-ho makan di luar untuk menunjukkan sisi baiknya. Lalu ibu menelpon Go-ho mengabarkan kakaknya Gokang yang menghilang. Tak lama, Go-ho dan ibu melapor ke polisi. Gokang mempunyai banyak kekurangan, bahkan tidak mempunyai HP. Ibu sangat khawatir dengan keadaan Gokang. Go-ho teringat sepertinya Gokang sedang banyak pikiran. Lalu mereka mendengar berita tentang pria yang bunuh diri karena gagal ujian CPNS. Mereka mengira pria itu adalah Gokang. Tak lama Taeho datang ke rumah Go-ho. Go-ho pun menangis menceritakan saudaranya yang hilang. Taeho berusaha menenangkan Go-ho dengan berkata semua akan baik-baik saja. Lalu Taeho pun menemani Go-ho mencari Gokang. Sebelumnya Ji-hoon cerita bahwa Gokang suka mabuk dan kemungkinan ia berada di warung minuman terdekat. Ji-hoon belum menyerah, ia hanya ingin membantu Go-ho menemukan saudaranya. Di suatu tempat, Gokang yang mabuk bertemu dengan ayahnya. Setelah lama mencari, Go-ho menemukan Gokang yang sedang mabuk berlutut di tepi jalan. Go-ho sangat marah, ia memukul Gokang hingga Gokang sadar dari mabuknya. Setelah sadar, Go-ho dan Gokang saling meminta maaf. Gokang merasa mungkin ia harus belajar dagang. Go-ho menyuruh Gokang memulai dari membuang game dan komik yang ada di kamarnya. Taeho tersenyum melihat kakak beradik itu berbaikan. Lalu Taeho mengantarkan Go-ho pulang. Taeho kembali mengajak Go-ho makan bersama karena ia menang kompetisi di kantor. Taeho memohon sambil mengatakan sifatnya yang ditulis oleh Go-ho di artikel. Mendengar itu Go-ho pun kaget. Ia berharap Taeho hanya menebak dan tidak membaca artikelnya. Esoknya Taeho menjemput Go-ho. Taeho menyadari Go-ho sedang bersikap aneh. Go-ho merasa canggung dengan perlakuan Taeho. Go-ho meminta Taeho bersikap seperti biasanya. Di restoran, Go-ho mengajak Taeho tidak berbicara sopan karena mereka sedang berkencan. Taeho pun setuju karena ia menyukai Go-ho. Go-ho langsung melakukannya. Ia kesal kenapa Taeho memarahinya saat ia masuk rumah sakit. Rupanya waktu itu Taeho marah karena Ji-hoon lebih dulu datang menjemput Go-ho. Ternyata Taeho tahu banyak mengenai Go-ho. Ia bahkan tahu sudah setahun Go-ho putus dari pacarnya. Saat Go-ho berpacaran, amarahnya kian memuncak karena cemburu. Taeho ingin lebih banyak tahu mengenai Go-ho. Taeho pun mengajak Go-ho berpacaran. Beberapa waktu kemudian Go-ho datang ke pemakaman ayah Ji-hoon yang baru saja meninggal dunia.
Di sana Ji-hoon memeluk Go-ho sambil menangis dan tak lama Tae-ho juga datang ke sana. Ibu Ji-hoon senang bertemu kembali dengan Go-ho. Almarhum suaminya juga senang dengan Go-ho. Nah, berikutnya Go-ho mengenang masa lalu saat keluarga Ji-hoon mengundangnya makan bersama di rumah. Go-ho melihat tahu yang dikirim ibunya sudah dipenuhi lumut. Lalu Gokang mengirim video yang disimpan itu. Rupanya ibu merekam semua iklan yang pernah Go-ho buat. Ibu sangat bangga dengan Go-ho. Namun karena Gokang merasa rendah diri, maka ibu pun berpura-pura kesal dengan Go-ho. Akhirnya Go-ho sadar ibu sangat menyayanginya. Setelah itu Go-ho pulang ke rumah sambil menangis karena merasa bersalah pada ibunya. 들여다보면 안 그래. 아직 둘이 있다가 132명쯤을 죽인 적. Selanjutnya saat mengambil berkas, Go-ho hampir terjatuh. Tae-ho dan Ji-hoon dengan cepat membantu Go-ho. Sepertinya persaingan mendapatkan Go-ho belum selesai. Ji-hoon mengecek Go-ho pulang bersama karena ada yang perlu dibicarakan. Mendengar itu, Tae-ho merasa cemburu. Tae-ho kesal kenapa Go-ho tidak langsung menolak ajakan Ji-hoon. Go-ho juga kesal karena Tae-ho tidak mengatakan apapun. Saat menemui direktur, Tae-ho masih merasa kesal hingga ia tidak setuju dengan pendapat direktur. Ia ingin melarang Ji-hoon dan Go-ho pulang bersama. Kemudian Tae-ho menyusul Go-ho dan Ji-hoon dan mendapati mereka sedang berpegangan tangan. Esoknya di kantor, Tae-ho dan Ji-hoon bertemu di lift. Mereka terlihat canggung untuk memulai pembicaraan. Malam harinya, Go-ho kembali melanjutkan menulis artikelnya. Jinu yang sedang belajar cara mendapatkan wanita merasa sedikit kesal karena Go-ho menulis artikel terakhirnya. Go-ho sudah memberikan mereka nilainya masing-masing berdasarkan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan. Go-ho akan menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang ini, tidak peduli berapa nilai bintangnya. Rupanya Go-ho sudah memutuskan orang yang ia sukai saat ini. Ya, ia adalah Tae-ho. Dan guys, akhirnya Go-ho dan Tae-ho dapat bersama dengan bahagia. Nah, sampai di situ saja cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Gog The Starry Night adalah drama Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2016 silam. Drama bergenre komedi romantis ini berjumlah sebanyak 20 episode dan setiap episodenya berkisar antara 17 sampai 20 menit per episodenya. Drama ini dibintangi oleh artis terkenal seperti Kwon Yuri, Kim Yong Kwang, Lee Ji Hoon, dan Shin Jae Ha. Disutradarai oleh Ju So Won dan ditayangkan di Sohu TV. Gog The Starry Night mengisahkan cinta seorang wanita yang diputuskan oleh pacarnya tanpa sebab. Karena terlalu fokus dengan pekerjaan, ia pun tidak sadar orang terdekatnya sudah lama jatuh cinta padanya. Drama ini mengajarkan kita menilai seorang pria bukan dari tampangnya, melainkan dari sifat dan perlakuannya kepada wanita. Kwon Yuri berhasil memerankan tokoh Go-ho, seorang wanita polos yang patuh pada perintah bosnya. Sementara Kim Yong Kwang berhasil memerankan sosok bos pemarah yang tidak tahu cara mengungkapkan isi hatinya. Bagi pecinta drama komedi romantis, maka guys, drama ini sangat cocok buat kalian tonton secara lengkapnya. Kalian akan dibuat terbahak-bahak dengan tingkah laku para pria ketika memperebutkan seorang wanita. Nah, gimana? Bagi yang senang, boleh banget ditonton secara detail ya. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Gog The Starry Night 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.